Halo semuanya, kita lanjutkan materi kita tentang statistik inferensial. Kali ini materinya adalah dua dari uji parametrik, yaitu uji T dan uji F. Sebagai intermezzo, mengapa namanya disebut uji T? Karena T di sini adalah test. Sementara uji F dinamai demikian sesuai nama statistikawan yang merumuskan uji ini, Sir Ronald Fisher. Sebelum kita mulai, mari kita ingat kembali beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya yang ada dalam slide ini. Mean, nilai rata-rata, varians, dan standar deviasi yang menunjukkan sejauh mana data menyebar dari nilai rata-ratanya, kemudian distribusi normal sebagai prasyarat untuk melakukan uji parametrik, dan hipotesis atau asumsi sementara terhadap masalah yang bersifat praduga. Dua macam hipotesis adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1. Masing-masing menunjukkan hipotesis yang ingin kita sanggah dan ingin kita buktikan kebenarannya. Dan untuk materi hari ini adalah keycard pertama kita tentang apa itu uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk melihat sebaran data dalam distribusi T, sedangkan uji F menggunakan distribusi F. Uji T biasanya digunakan jika jumlah sampel kecil, dalam hal ini kurang dari 30. Jika uji T digunakan untuk membandingkan nilai mean atau rata-rata antara dua populasi dan sampel, maka uji F digunakan untuk membandingkan ragam antara dua populasi atau sampel. Keycard kita yang kedua adalah tentang perbandingan antara keduanya. Yang diberikan dalam tabel ini adalah tujuan, jenis, hipotesis, cara menghitung, dan derajat bebas. Rumus untuk menghitung uji statistik dari uji T dan uji F mungkin sedikit rumit, tapi akan cukup mudah untuk dikerjakan dengan perangkat lunak pengolah data seperti Microsoft Excel, RStudio, atau SPSS. Variabel baru yang mungkin tidak Anda pahami sebelumnya adalah derajat bebas. Derajat bebas atau dalam bahasa Inggris degree of freedom adalah jumlah total observasi dikurangi jumlah batasan independen yang dikenakan pada observasi. Dalam hal ini, biasanya derajat bebas atau DB dihitung dengan cara jumlah total data dikurangi 1. Terdapat dua macam uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Dalam kuliah kali ini, kita hanya akan fokus pada uji 2 sampel. Asumsi yang digunakan dalam uji T2 sampel adalah variabelnya harus dependen numerik, subjek dalam setiap sampel adalah sama, kemudian teknik pengambilan sampel pada populasi dilakukan secara acak, variabel dependen memiliki distribusi normal pada setiap kelompok, dan yang terakhir tidak ada outlier atau pencilan. Apa itu outlier? Outlier atau pencilan adalah data yang karakteristiknya berbeda dengan data yang lain. Dalam hal ini, karakteristik dapat ditunjukkan oleh nilai ekstrim yang menyebar jauh dari pemusatan data, baik mean atau median. Contohnya dapat dilihat dalam grafik berikut. Ini adalah outlier, sementara ini adalah data yang menyebar secara normal. Untuk uji F yang biasa digunakan untuk membandingkan ragam akan sangat penting dan terkait dengan uji ANOVA atau uji regresi yang akan kita jelaskan pada pertemuan ke-11 dan seterusnya. Bagaimanakah tahapan dalam uji statistik baik untuk uji T maupun uji F? Keduanya mempunyai tahapan yang sama. Pertama, tetapkan hipotesis nol dan alternatifnya. Dalam penelitian, hipotesis biasanya diajukan ketika merumuskan masalah, yaitu sebelum melakukan pengambilan data. Untuk uji T, H0 yang dirumuskan adalah min 1 atau min variabel 1 sama dengan min variabel kedua. Sedangkan untuk uji F, H0 yang diajukan adalah ragam dari variabel pertama itu harus sama dengan ragam dari variabel yang kedua. Begitu pula untuk hipotesis alternatif atau H1 dalam uji T dinyatakan dalam min 1 atau min variabel 1 tidak sama atau lebih kecil atau lebih besar dari min variabel kedua. Sementara untuk uji F, hipotesis alternatifnya dirumuskan dengan menggunakan ragam variabel 1 tidak sama dengan ragam variabel 2 atau lebih besar atau lebih kecil. Langkah kedua adalah
tetapkan nilai signifikansi atau level kepercayaan. Umumnya yang digunakan adalah level 95% atau alfa 0,05. Ini artinya dari 100 kali percobaan yang kita lakukan, 95 akan menghasilkan hasil yang sama. Perhatikan, jika hipotesis alternatif kita menggunakan notasi tidak sama dengan, artinya kita melakukan uji dua arah sehingga nilai alfa harus kita bagi dengan 2. Langkah ketiga dan langkah keempat biasanya saling terkait. Dapat dilakukan secara terbalik, yaitu langkah 4 dilakukan terlebih dahulu daripada langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, hitung nilai T dan F dengan rumus yang ada di keycard kedua. Nilai T dan F tabel akan diberikan oleh kurva distribusi. Yang ada di sebelah kiri ini adalah kurva distribusi T dan yang ada di sebelah kanan ini adalah kurva distribusi F. P wilayah untuk penolakan H0 diberikan oleh wilayah yang berwarna merah atau hitam dari kedua kurva tersebut. Batas dari wilayah yang berwarna merah atau hitam ini adalah nilai T kritis atau F kritis, atau kita kenal juga dengan T tabel dan F tabel. Jika dihitung, luas wilayah yang berwarna merah atau hitam ini selalu lebih kecil dari 0,05. Itulah mengapa di langkah kelima kita menolak H0 jika P lebih kecil dari level kepercayaan yang kita tetapkan. Mengapa statistikawan selalu ingin membuktikan bahwa P lebih kecil dari 0,05? Ingat kembali bahwa dalam penelitian, hipotesis biasanya dirumuskan sebelum pengambilan data. Perumusan H0 dan H1 yang tepat dalam hal ini, H1 benar-benar terbukti, menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan studi atau telaah yang cukup tepat dan memadai dalam merumuskan masalah dan solusinya. Hal ini tidak berarti bahwa jika H0 diterima, maka hasil analisis menjadi tidak valid. Pada dasarnya, langkah ketiga sampai langkah kelima dapat dihitung dengan perangkat lunak pengolah data yang kali ini akan saya peragakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita lihat contoh latihan berikut. Yang pertama adalah untuk uji T. Seorang petani ingin menguji efek perendaman benih dalam zat pengatur pertumbuhan atau ZPT untuk mengetahui persentase perkecambahan. Untuk jenis ZPT A terdiri dari 12 benih, sedangkan ZPT B terdiri dari 10 benih. Waktu perendaman rata-rata ZPT A adalah 2 jam dengan simpangan baku 0,4 jam. Sedangkan ZPT-B adalah 4 jam dengan simpangan baku 0,5 jam. Apakah ZPT-A lebih cepat perendamannya dengan taraf signifikansi 1%? Asumsikan dua populasi berdistribusi normal dengan varians yang sama. Untuk menyelesaikan persoalan tadi, kita tahu beberapa variabel yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah jumlah data, kemudian mean, dan yang terakhir adalah ragam dari masing-masing pengamatan atau variabel. Selanjutnya, langkah pertama kita tetapkan hipotesis. Hipotesis alternatif kita adalah mean dari ZPT-A itu lebih kecil daripada mean dari variabel B atau ZPT-B. Untuk derajat bebas diketahui nilainya adalah 20, sehingga untuk taraf kepercayaan 1%, nilai T tabel adalah 2,528. Angka ini didapatkan dari membaca nilai T tabel yang akan saya peragakan berikut. Tabel yang ada di sebelah kanan ini adalah tabel distribusi T yang dapat kalian download di link kuliah online kalian. Kolom menunjukkan alfa atau tingkat kepercayaan, dan baris menunjukkan derajat bebas. Jadi, untuk derajat bebas 20 dan alfa sebesar 1% atau 0,01, kita tarik garis lurus yang mempertemukan keduanya. Dan dengan demikian kita dapatkan nilai 2,528. Dengan demikian, kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika T hitung kita lebih kecil dari 2,528 dan H0 akan ditolak jika T hitung kita lebih besar dari 2,528. Dengan menggunakan rumus yang ada di keycard kedua, maka kita akan dapatkan nilai T hitung sebesar 11,45, sehingga cukup alasan bagi kita menolak H0 dan waktu perendaman ZPT-A memang lebih cepat daripada ZPT-B.
Soal kedua adalah uji F. Seorang direktur suatu perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam variansi lamanya pelanggan mengantri untuk mulai mendapat pelayanan di antara dua kantor cabang Bandung dan kantor cabang Garut. Untuk itu, ia menunjuk seorang ahli statistika. Ahli tersebut mengambil 12 sampel acak lama mengantri pelanggan di kantor cabang Bandung dan 16 sampel lama mengantri pelanggan di kantor cabang Garut. Dari kantor cabang Bandung, ia mendapatkan simpangan baku lama mengantri 5 menit, dan dari kantor cabang Garut, ia mendapatkan simpangan baku 10 menit. Apakah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam variansi lamanya mengantri para pelanggan di kedua kantor cabang tersebut? Gunakan taraf nyata 5%. Anggaplah masing-masing populasi lamanya mengantri berdistribusi normal. Mari kita selesaikan. Yang pertama adalah tentukan hipotesisnya dan level kepercayaan. Di sini kita gunakan hipotesis 1, ragam variabel pertama itu tidak sama dengan ragam variabel 2. Artinya kita melakukan uji dua arah. Langkah berikutnya adalah hitung nilai F. Variabel 1 adalah kantor cabang Garut dan variabel 2 adalah kantor cabang Bandung, karena standar deviasi di Garut lebih besar dibandingkan standar deviasi kantor cabang Bandung. Kemudian kita tetapkan nilai F tabel dengan mengetahui bahwa derajat bebas di kantor cabang Garut adalah 15 dan derajat bebas di kantor cabang Bandung adalah 11. Dengan demikian, untuk selang kepercayaan 0,05 dibagi 2 atau 2,5%, kita peroleh nilai F tabel sebagai berikut. Tetapkan derajat bebas. Yang pertama adalah 15, kemudian derajat bebas yang kedua adalah 11, kita tarik garis lurus dan kita peroleh nilai 3,3299. Nilai F distribusi yang dapat kalian download di perkuliahan kalian adalah untuk alfa sama dengan 0,025. Di internet akan kalian dapatkan dengan mudah nilai distribusi F untuk alfa 0,05 atau alfa 0,1 dan seterusnya. Bagian kedua dari video ini akan saya peragakan penyelesaian kedua uji statistik baik T maupun F dengan menggunakan Microsoft Excel. Bagian berikut adalah tentang bagaimana menyelesaikan uji T dan uji F dengan menggunakan Microsoft Excel. Jika kalian klik pada link latihan Excel 10 yang tersedia di kuliah online kalian akan dibawa pada halaman sebagai berikut yang berisikan 3 sheet data, yaitu uji T latihan, dan uji F. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mendownload file tersebut dalam bentuk Microsoft Excel. Setelah selesai di-download, kalian bisa buka file tersebut. File uji T yang pertama ini sebenarnya merupakan data imajiner mengenai sebuah penelitian yang dilakukan terhadap pengukuran atau pengaruh obat diet terbaru terhadap penurunan berat badan. Jadi sebelum mengkonsumsi obat diet dan sesudah mengkonsumsi obat diet. Sebagaimana lembar kerja yang kalian download di setiap minggunya, selain data juga akan tersedia langkah pengerjaan. Mari kita perhatikan langkah pengerjaan yang pertama. Yang harus kalian lakukan adalah cek apakah data analisis itu sudah aktif dalam Microsoft Excel kalian. Jika belum, maka aktifkan data analisis tersebut dengan menyaksikan video yang saya sertakan linknya di sini. Jika kalian menggunakan Apple atau MacBook atau iMac, maka kalian bisa mengaktifkannya dengan memilih menu Analysis Tools, kemudian mengaktifkan Analysis Toolpack di sini. Oke. Nah, jika ini sudah aktif, maka kalian klik Data pada menu bar, kemudian pilih Data Analisis. Selanjutnya, langkah berikutnya
adalah pilih t-test pair to sample for means. Tergantung dari perhitungan yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya, biasanya Microsoft Excel memang menyimpan memori informasi tentang range yang kita pilih dalam perhitungan yang telah kita lakukan. Tapi untuk amannya, selalu pilih kembali variabel yang ingin kita analisis. Jadi misalkan di sini kita pilih sebelum, yaitu dari B1 sampai B11, dan kemudian variabel 2 kita pilih sesudah dari C1 sampai C11. Hypothesized mean difference itu artinya adalah perbedaan dari nilai tengah yang dihipotesiskan, atau dalam hal ini kita anggap bahwa min variabel 1 sama dengan min variabel 2 sehingga selisih antara keduanya menjadi 0. Jangan lupa untuk sertakan atau mencentangkan labels untuk memberikan informasi bahwa baris pertama kita adalah label dan bukan merupakan angka numerik. Kemudian kita pilih output range kita, terserah. Di sini saya berikan contoh F1. Dan yang terakhir kita pilih OK. Hasilnya nanti akan ditampilkan di kolom F1 sebagai berikut. Jadi t-test pair to sample for means. Hasil dari tes ini akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama adalah nilai tengah dari variabel sebelum dan variabel sesudah, kemudian ragam dari variabel sebelum dan variabel sesudah, kemudian jumlah observasi atau jumlah data kita, yaitu sebanyak 10, kemudian Pearson correlations atau hubungan antara kedua variabel, kemudian hipotesis nol kita, yaitu nilai min sama dengan 0, dan kemudian juga ada derajat bebas, yaitu sebanyak 10 kurang 1 atau 9. Nilai statistik atau nilai hitung T kita adalah 2,0837. Sementara P untuk one tail T distribution kita adalah 0,03 dengan nilai kritikalnya adalah 1,83. Nilai T kritikal ini adalah nilai T tabel. Kemudian nilai P untuk analisis two tail, maka kita dapatkan nilai 0,06 dengan nilai kritikal atau nilai T tabel two tail adalah 2,26. Setiap kita melakukan analisis T, kita akan selalu memperoleh hasil P one tail dan P two tail. Apa perbedaannya? P one tail digunakan jika kita sudah tahu arah dari analisis kita, atau ini menunjukkan analisis statistik atau uji statistik yang terarah. Dalam hal ini, kita tahu betul ada keterkaitan antara variabel satu dan variabel kedua. Jadi kita bisa menggunakan nilai ini untuk menyatakan bahwa P lebih kecil dari 0,05 karena nilainya adalah 0,03. Sementara untuk P two tail itu kita lakukan jika tidak ada informasi mengenai apakah ada hubungan antara variabel satu dan variabel kedua. Jadi untuk analisis ini dengan menggunakan atau karena kita tahu ada keterkaitan antara sebelum dan sesudah, bisa kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan obat diet terhadap penurunan berat badan. Selanjutnya, ini adalah contoh untuk uji F. Jadi, data yang saya tampilkan di sini adalah data lama penyinaran yang diukur pada dua kota yang berbeda, kota A dan kota B, untuk 12 bulan atau selama 1 tahun. Jadi kota A memiliki lama penyinaran di kolom yang kedua atau kolom B, sementara kota B itu ada di kolom ketiga. Untuk melakukan data analisis uji F, yang pertama kita lakukan adalah kita pilih jenis analisis yang ingin kita lakukan, yaitu F-test to sample for variance. Kita klik OK. Kembali di sini ada informasi awal yang sudah diberikan. Untuk memastikan, kita klik kembali dan pilih variabel 1. Oke. Kemudian kita klik dan pilih variabel kedua. Jangan lupa pastikan bahwa labels kita tandai. Selang kepercayaan yang kita gunakan adalah 0,05 dan hasilnya nanti akan disimpan pada sel F1.
Dan ini adalah hasil uji F untuk mengetahui apakah ragam lama penyinaran di kota A itu sama dengan atau tidak sama dengan ragam penyinaran di kota B. Varians untuk kota A adalah 1,33 dan varians untuk kota B adalah 2,39. Dengan nilai tengah masing-masing untuk kota A adalah 11,33 dan kota B adalah 12,25. Derajat bebasnya adalah 11 dan nilai F hitungnya adalah 0,55. Di sini pada akhirnya kita dapatkan nilai bahwa F hitung kita itu lebih besar dibandingkan F kritik atau F tabel kita, sehingga cukup alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa ragam antara kota A dan kota B itu tidak sama atau berbeda. Oke, dengan kesimpulan tadi, maka demikianlah materi untuk uji T dan uji F yang berisikan teori dan juga bagaimana cara mengerjakan uji T dan uji F dengan menggunakan Microsoft Excel. Di lembar kerja yang kedua itu ada uji T latihan, itu bisa kalian gunakan sebagai latihan jika kalian sudah mengerjakan uji T dan uji F di lembar kerja kalian masing-masing. Terima kasih dan kita bertemu kembali dalam pertemuan ke-11.